Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Semoga kita semua dilimpahi rahmat dan sukacita oleh Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita semua, dan dapat menikmati hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari program Roti Hidup saat ini. Sebelumnya kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, betapa agung dan mulia namamu. Namamu masyhur di seluruh bumi. Kami datang dalam kerendahan untuk bersekutu dengan Engkau. Namun siapakah kami ini ya Tuhan? Kami manusia hina dan tercela karena dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kiranya kami agar kami layak. Berilah kepada kami tuntunan Roh Kudus untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dan berikan kuasa kepada kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Roma 8 ayat 1-8. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Dibebaskan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita masih mengingat kisah dari pemimpin agama Katolik Paus Yohanes Paulus II pada 13 Mei 1981 pernah mengalami pencobaan pembunuhan dari seorang pemuda Turki yang bernama Mehmet Ali Akça. Namun yang menarik dari kisah itu adalah bahwa sang Paus Yohanes Paulus II kemudian memaafkannya. Dari bacaan kita, Rasul Paulus menegaskan kepada orang percaya yang ada di Roma bahwa kesalahan dan dosa yang dilakukan melawan kehendak Allah telah diampuni. Melalui Roh yang memberikan hidup, mereka dimerdekakan dalam Kristus. Dosa yang membawa mereka kepada hukuman maut telah ditiadakan melalui pembebasan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Manusia tidak bisa menyelamatkan dan membebaskan diri sendiri, tetapi kasih Allah yang besar itu melalui tuntunan Roh Kudus telah membebaskan dan memberikan pedoman untuk hidup menurut Roh. Mereka tidak lagi diperhamba atau diperbudak oleh dosa dan perbuatan daging yang bermuara pada kematian, melainkan mereka telah mengalami pembebasan oleh kasih Kristus. Saat masih diperbudak oleh dosa dan perbuatan daging, mereka hidup berseteru dengan Allah dan tidak mendengarkan Allah. Sekarang mereka dipimpin oleh Roh untuk hidup dalam damai sejahtera. Kita telah dibebaskan dari dosa dan kesalahan kita oleh kasih-Nya yang besar. Kita sudah diampuni. Karena itu, tanggalkanlah perbuatan daging yang tidak berkenan bagi Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita. Bukalah hati kita untuk dituntun oleh Roh Kudus, agar hidup kita berada dalam damai sejahtera Tuhan. Hidup yang selalu dipimpin oleh Roh
membawa kita kepada kebebasan, kemerdekaan sejati di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengampuni kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, bahkan bahaya maut. Engkau telah memberikan kepada kami kemerdekaan sejati. Dan tuntunlah kami ya Roh Kudus agar kami selalu hidup menurut Roh, tidak lagi hidup menurut daging, sehingga kami dapat menikmati damai sejahtera-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa buat semua pendengar firman-Mu saat ini dimanapun, berkati mereka semua dalam kehidupannya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan sehari-hari, dalam usaha. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan mendatangkan hasil yang baik. Mereka boleh nikmati dengan rasa syukur dan memberikan kepada mereka kesejahteraan. Yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit, Tuhan lawat pulihkan mereka. Bergumul oleh karena masalah keuangan, masalah ekonomi, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Yang bergumul oleh karena persoalan rumah tangga, persoalan anak-anak, suami atau istri, kasihanilah mereka ya Tuhan. Kami berdoa pula berkati gereja-Mu di seluruh muka bumi ini dalam bersaksi tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami yakin bahwa Roh Kudus terus bekerja, mengubahkan hati setiap orang, menginsafkan dunia akan dosa. Dan satu kali kelak, semua mulut akan mengaku, setiap lidah akan mengaku, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Oh haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Yeah, haleluya, haleluya, yeah. Oh haleluya, ku memuji-Mu. Oh haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari semua nyanyi haleluya, mari menyembah untuk Raja kita, bersambut Dia, Dia Yesus